Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Faskia Dikta dengan NIM S1A023075. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 29 yang dikaitkan dengan efektivitas penagihan pelunasan tunggakan pada kasus kantor pelayanan pajak Pratama Maros. Sebelum masuk pada materi, saya terlebih dahulu akan menyebutkan susunan dari materi kali ini. Yang pertama itu ada pengertian pajak penghasilan pasal 29, yang kedua itu ada subjek dan objek dari pajak penghasilan pasal 29, yang ketiga ada proses atau tahapan dari penagihan aktif pada kantor pelayanan pajak Pratama Maros, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pengertian dari pajak penghasilan pasal 29. Pajak penghasilan pasal 29 merupakan pajak penghasilan yang kurang bayar atau terutang yang wajib dilunasi sebelum pemberian surat pemberitahuan atau SPT atas pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 29 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pada pasal ini juga menjelaskan bahwa pajak terutang yang wajib untuk disetorkan atau dilunasi adalah jika pajak itu terutang pada satu periode atau 1 tahun lebih besar daripada kredit pajak. Maksud kredit pajak di sini adalah digunakan untuk memberikan pengurangan pada pajak penghasilan terutang, mulai dari pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24 sampai pasal 25. Selanjutnya yang kedua ada subjek dan objek dari pajak penghasilan pasal 29. Subjek dari pajak penghasilan pasal 29 yaitu yang pertama ada wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan, yang dimana mempunyai penghasilan dari bisnis maupun dari pekerjaan bebas yang penghasilannya bisa berubah-ubah dalam 1 tahun atau 1 periode. Selanjutnya, yang kedua ada subjek dan objek pajak penghasilan pasal 29. Subjek dari pajak penghasilan pasal 29 yaitu yang pertama ada wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang mempunyai penghasilan dari bisnis maupun pekerjaan bebas yang penghasilannya itu bisa berubah-ubah dalam 1 periode atau 1 tahun. Selanjutnya ada objek dari pajak penghasilan pasal 29. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 meliputi yang pertama itu ada pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 mengenai penghasilan dari pekerjaan, aktivitas, dan jasa. Kemudian yang kedua itu ada pemungutan pajak penghasilan pada pasal 22 mengenai penghasilan dari aktivitas pada bidang impor maupun aktivitas usaha pada bidang yang lain. Kemudian yang ketiga itu ada pemotongan pajak penghasilan pada pasal 23 mengenai penghasilan yang berupa bunga, royalti, dividen, sewa, penghargaan, hadiah, maupun imbalan jasa. Selanjutnya yang keempat itu ada penyetoran pajak penghasilan pasal 24 mengenai penghasilan dari luar negeri yang bisa dikreditkan. Selanjutnya ada penyetoran pajak penghasilan pada pasal 25 yang dilaksanakan oleh wajib pajak itu sendiri. Dan yang terakhir, potongan pajak penghasilan atau PPh pada pasal 26 terhadap penghasilan. Selanjutnya ada peran pajak penghasilan pasal 29 yang dikaitkan pada kasus efektivitas penagihan aktif pelunasan tunggakan pada kantor pelayanan pajak Pratama Maros yang terdapat 2 aspek. Yang pertama,
sebagai sumber penerimaan negara yang dimana pajak penghasilan pasal 29 merupakan salah satu komponen yang signifikan dalam penerimaan pajak penghasilannya, sehingga dalam penyelesaian tunggakannya sangat penting untuk mendukung target penerimaan negara. Kemudian yang kedua itu ada sebagai indikator kepatuhan, yang dimana tingginya tunggakan pada pajak penghasilan pasal 29 menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang bisa berdampak pada efektivitas kebijakan penagihan aktif. Yang dimana dalam hal ini pajak penghasilan atau PPh pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2028 memiliki peran yang sangat strategis, yang dimana dalam hal ini pajak penghasilan atau PPh pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memiliki peran yang strategis dalam penerimaan pajak, tetapi keberhasilan dalam pelunasan tunggakan itu sangat bergantung pada efektivitas prosedur. Selanjutnya ada proses atau tahapan penagihan aktif terhadap penagihan tunggakan kantor pelayanan pajak Pratama Maros. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros melaksanakan penagihannya sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jungto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, dan diatur lebih lanjut dalam PMK nomor 24 garis miring PMK titik 03 garis miring tahun 2008 Jungto PMK nomor 85 garis miring PMK 03 garis miring 2010, yang dimana tahapan penagihan aktifnya itu meliputi: yang pertama ada penagihan aktif dengan surat teguran pada KPP Pratama Maros, yang merupakan sebuah tahap awal pada proses penagihan pajak yang dilakukan setelah diberikan waktu 7 hari setelah jatuh tempo pelunasan. Nah, tujuannya dengan surat penagihan atau surat teguran yaitu untuk meningkatkan wajib pajak agar KPP Pratama Maros segera melunasi tunggakannya yang sudah melewati batas waktu. Secara umum, efektivitas surat teguran pada KPP Pratama Maros dalam periode 2014 sampai 2016 berada di bawah standar minimal efektivitas, yaitu 60%. Dalam hal ini menandakan bahwa surat tegurannya itu belum memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian tunggakan pajak penghasilan pasal 29 yang dimana wajib pajak badan. Selanjutnya, yang kedua itu ada penagihan aktif dengan pemberian surat paksa pada KPP Pratama Maros. Nah, surat ini bersifat memaksa secara hukum, yang dimana tujuannya itu agar wajib pajak KPP Maros, Pratama Marosnya itu segera melunasi tunggakannya yang sudah melewati batas waktu. Nah, surat paksa ini dikeluarkan paling lambatnya itu 21 hari setelah surat teguran diberikan. Pada tahun 2014, perealisasian pembayaran dari surat paksa yaitu sebesar Rp3.668.737 dari Rp3.568.930 yang dimana sehingga efektivitasnya itu hanya 1,1%. Sedangkan pada tahun 15 tidak terdapat penerbitan surat paksa sehingga tidak ada perealisasian dalam pembayaran. Kemudian pada tahun 2016 efektivitas tercatat sebesar 21,89% dengan pelunasan sebesar Rp48.720.081 dari total Rp220.573.337.
Nah, berdasarkan hasil dari indikator efektivitas, seluruh pencapaiannya itu masih berada dalam kategori tidak efektif. Kemudian yang ketiga itu ada penagihan aktif dengan surat perintah pelaksanaan penyitaan pada KPP Pratama Maras. Yang dimana surat ini memberikan perintah untuk melaksanakan penyitaan yang dilakukan dalam 2 kali 24 jam setelah surat paksaan itu diberikan. Pada tahun 2014, tingkat efektivitas mencapai 61,31% dengan pelunasan sebesar 35 juta rupiah dari nilai tunggakannya itu sebesar 50 juta 83.611 rupiah. Nah, pada tahun 2015 nilai SPMP yang diterbitkan sangat besar, yaitu senilai 9.922.570.213 rupiah, yang dimana namun pelunasannya itu hanya sebesar 68.120.802 rupiah, sehingga efektivitasnya itu turun drastis menjadi 0,69%. Sedangkan pada tahun 2016, SPMP diterbitkan senilai 544.982.857 rupiah, tetapi pada tahun 2016 tidak ada pembayaran sama sekali atau sama dengan 0%, sehingga efektivitasnya pada tahun 2016 tidak efektif. Selanjutnya, yang keempat itu ada penagihan aktif dalam pengumuman dan pelaksanaan pelelangan pada kasus KPP Pratama Maras. Nah, pengumuman dan pelaksanaan pelelangan dilakukan pada 14 hari setelah penyitaan jika tunggakannya itu belum lunas. Nah, pada surat pelelangan ini sepanjang tahun 2014 hingga 2016 tidak ada pelaksanaan lelang, sehingga tingkat efektivitasnya itu 0%. Nah, melalui ketetapan pajak nomor 206 atau SKPKB dan nomor 306 SKPKBT, lelangnya itu hanya dilakukan satu kali pada tahun 2015. Nah, pada saat itu nilai tunggakannya itu yang harus dilunasi sebesar 3.444.946.542 rupiah. Ada penutup dari materi ini, yaitu kesimpulan yang dimana selama periode 2014 sampai 2016 tingkat efektivitas rata-rata hanya mencapai 29,5%, yang berada jauh di bawah standar efektivitas minimal, yaitu 60%. Nah, dari seluruh tahapan penagihan aktif hanya pada tahun 2014 melalui surat paksa yang menunjukkan efektivitasnya itu mendekati kategori cukup baik. Nah, sementara tahapan